Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita untuk menyimpulkan data normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, tapi kita coba melihatnya dari ChatGPT. Ya, mungkin saja teman-teman ketika kita sudah memiliki data dan kita analisis menggunakan SPSS, tetapi kita kebingungan untuk menyimpulkan hasil dari output SPSS itu. Nah, kali ini aku akan berbagi bagaimana caranya kita menggunakan output SPSS itu dibaca oleh ChatGPT. Ya, pertama sekali teman-teman silahkan dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Ya, langsung saja aku akan memperlihatkan kepada teman-teman contoh data yang sudah aku entry ke dalam SPSS. Dan misalnya teman-teman ingin menguji sampel Kolmogorov-Smirnov dengan variabel yang sudah ada di layar ini. Aku buatkan satu variabel teman-teman, yaitu variabel X, ada sebanyak 40 sampel penelitian. Ya, untuk analisis Kolmogorov-Smirnov seperti video yang sudah aku sharingkan sebelumnya, silahkan teman-teman cek kembali bagaimana cara uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, kalian bisa langsung menuju ke analyze. Di analyze ini teman-teman pilih non-parametric test, kemudian teman-teman pilih yang legacy dialogs, kemudian ada satu sampel KS. KS ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita pindahkan, pada awalnya posisi dari variabel X ini akan di kiri. Silahkan teman-teman pindahkan ke test variable list. Kemudian ini kita pakai test distribution normal saja. Oke. Nah, maka si SPSS akan menghasilkan n partes atau one Kolmogorov-Smirnov ya. Ini teman-teman kalau kita hanya membacanya dengan pemahaman kita sendiri tentu tidak bisa ya. Kalau misalnya variabel X ini ya, n-nya ada 40, normal parameters, min-nya 110,35, standar deviasi 19,160, itu sampai kepada negatif masih bisa kita pahami ya teman-teman. Sedangkan kalau tes statistik 0,081 dan tes asim signifikan 2 child itu 0,200 ya. Ini tentu untuk menyimpulkannya kita butuh teori yang mendukung teman-teman, atau pemahaman yang mendalam tentang uji one sample Kolmogorov-Smirnov test ini. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan hadirnya ChatGPT untuk membaca hasil ini? Nanti kita sesuaikan juga teman-teman dengan uji analisis Kolmogorov-Smirnov yang sudah aku sharingkan pada video-video sebelumnya. Kita bandingkan nanti apakah sama hasil dari uji yang secara teori dengan uji yang dibaca oleh ChatGPT seperti itu. Nah, teman-teman kembali ke Chrome atau yang pencarian lainnya, teman-teman bisa langsung akses chatopenai.com. Ini bisa teman-teman pakai langsung secara gratis, dan kalau mau upgrade to plus teman-teman bisa juga. Hanya saja kalau untuk kali ini untuk menjawab apa makna ataupun apa kesimpulan dari uji Kolmogorov-Smirnov tadi, kita tidak perlu menggunakan yang plus, kita pakai yang biasa saja teman-teman. Ya, untuk itu setelah teman-teman tadi copy ya, kopikan ini dengan cara copy spesial ya. Pastikan kita dapatkan formatnya adalah plain text, kemudian OK. Kemudian di sini teman-teman ketikkan ya, apa kesimpulan dari uji kesimpulan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ya dari data output SPSS di bawah ini.
titik 2, teman-teman bisa langsung Ctrl plus paste ya, atau V ya, maka kita bisa enter teman-teman. Maka si ChatGPT akan menghasilkan uji ya. Hasilnya adalah seperti yang kita lihat di sini. Ya. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang Anda berikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tes statistik, nilai tes statistik yang diberikan adalah 0,081. Kita coba lihat teman-teman. Ya, ini ya, tes statistik 0,081. Kemudian asim signifikan dua child, nilai signifikan p-value yang diberikan adalah 0,200 ya, benar ya. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah karena nilai p value 0,200 lebih besar dari tingkat signifikan yang umum digunakan, misalnya alfa 0,05, maka tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis 0. Artinya yang diterima adalah hipotesis 0. Oleh karena itu, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, data yang Anda miliki tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa distribusi variabel X tidak normal. Nah, dari sini kita bisa simpulkan teman-teman bahwa data X atau variabel X kita itu berdistribusi normal. Namun teman-teman di sini diingatkan oleh ChatGPT, penting untuk dicatat bahwa kesimpulan ini hanya berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jika Anda memiliki tujuan analisis yang spesifik, perlu mempertimbangkan penggunaan metode lain atau memeriksa asumsi normalitas melalui metode yang lebih tepat untuk analisis Anda. Nah, dari sini teman-teman kita bisa membaca langsung bahwa si ChatGPT ini bisa membuat kesimpulan dari data yang kita miliki tadi, dari output SPSS yang kita sudah keluarkan tadi. Nah, ini intinya adalah data X tadi adalah berdistribusi normal. Apakah sama dengan teori yang pernah saya sharingkan di dalam video-video saya sebelumnya? Di lembar Excel misalnya, ini teman-teman, kalau variabel X-nya datanya seperti ini dulu saya sampaikan, kemudian ujinya adalah uji normalitas, ini uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kita singkat KS saja. Kemudian sama dengan sebenarnya uji Shapiro-Wilk tadi ya, kita berangkat dari hipotesis 0, populasi nilai variabel X berdistribusi normal, H1 populasi nilai variabel X berdistribusi tidak normal. Ketentuannya ini yang penting teman-teman ya. Sebelum kita pahami ini, tentu kita tidak bisa menghasilkan kesimpulan dari uji analisis Kolmogorov-Smirnov yang dikeluarkan oleh SPSS. Karena dalam SPSS sebenarnya apa saja yang kita ujikan ya akan dikeluarkan hasilnya seperti itu. Tergantung kita membacanya dan benar tidak pisau analisisnya kita gunakan adalah uji-uji tertentu seperti itu. Dengan ketentuannya teman-teman, jika signifikan lebih kecil alfa 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, dari sini teman-teman kita tadi udah diberitahu oleh ChatGPT itu nilai yang diuji adalah signifikan sebesar 0,200, itu lebih besar ya, lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima ya, berarti H0 diterima, populasi nilai variabel X berdistribusi normal. Nah, begitu caranya teman-teman ya, kita sudah bandingkan dari hasil bacaan ChatGPT dan hasil teori yang sudah kita sesuaikan seperti itu ya. Ini sangat membantu kita dalam analisis data menggunakan uji-uji normalitas yang ada di SPSS atau di aplikasi pengolah data lainnya dan dibaca ataupun disimpulkan oleh ChatGPT. Hanya saja teman-teman, kalau ChatGPT ini kan memberikan apa yang kita minta gitu. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang ingin kita minta kepada ChatGPT, tentunya kita tidak bisa memberikan perintah yang baik terhadap si ChatGPT.
Nah, begitu saja untuk kali ini ya. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.